Beberapa waktu yang sudah berlalu, ada satu balapan di sirkuit Mandalika di negeri kita. Tapi yang menghebohkan itu bukan itu. Tapi terkait dengan pawang hujan. Dan ini sampai ke luar negeri loh. Sampai dibahas di podcast-podcast YouTube, masuk ke media TV nasional, di medsos juga rame. Ya tentunya dengan pro kontranya. Pertanyaannya, pawang hujan itu hanya omong kosong atau memang betulan? Dan apakah bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan modern atau sains? Video kali ini akan membahas hal itu. Selamat menyimak. Biasanya manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman, dalam video kali ini saya mau membahas tentang pawang hujan. Ya, pawang hujan, omong kosong, atau fakta, kenyataan. Jadi, pawang hujan ini memang beneran atau bohong-bohongan gitu. Nah, saya tidak mau menghakimi ujungnya. Jadi, saya hanya mau menceritakan tentang dua kemungkinan ini. Dan di sini kita menyimpulkan apakah itu omong kosong atau tidak setelah kita bahas berbagai riset dan penjelasan-penjelasan ilmiah ya tentunya. Gini. Jadi kalau kita bicara tentang pawang hujan, kita mulai dari sini dulu ya. Pawang hujan itu sebenarnya yang dilakukan itu ada dua yang seharusnya bisa dilakukan. Yang pertama adalah menghadirkan hujan. Dan yang kedua, menghentikan hujan. Jadi kalau yang ini tadinya tidak hujan, dibuat ada hujan. Kalau ini ya, tadinya nggak ada hujan, dibuat ada hujan. Kalau ini sudah hujan, dibuat berhenti. Dalam kasus sirkuit Mandalika, balapan akan kondusif kalau hujannya ya tidak sedemikian deras. Sehingga ada upaya menghentikan atau mengurangi. Nah, jujur saja dari keduanya ini, yang paling gampang itu adalah menghentikan. Kenapa? Ya naturalnya nggak diapa-apain, kita yang nggak punya ilmu pawang hujan aja. Ya sudah berdoa aja. Nanti lama-lama hujannya berhenti kok. Nggak usah pakai ilmu kesaktian apapun. Gitu loh. Jadi ketika untuk menghentikan hujan itu agak susah sebetulnya ngukurnya. Karena ya berdoalah sampai hujan berhenti. Mas Arif gimana caranya menghentikan hujan? Doa apa untuk menghentikan hujan? Paling gampang ya berdoa terus sampai waktunya hujan berhenti. Nah, tapi oke deh ya. Artinya di sini peluang jadi omong kosong itu lebih gede. Nah, sebetulnya kalau ingin menguji seorang pawang hujan itu bukan dari kemampuan dia menghentikan hujan, tapi dari situasi terang benderang dibikin ada hujan. Gitu ya. Jelas ya, clear ya dari situ ya. Nah, jadi saya tidak tahu apakah omong kosong atau tidak yang terjadi, tetapi ini adalah sebuah logika yang paling sederhana. Nah, sekarang kita bahas lanjutannya. Basic dari pawang hujan adalah ada satu asumsi. Asumsi bahwa manusia
bisa mempengaruhi cuaca. Gitu kan? Manusia bisa mempengaruhi cuaca. Nah, sekarang lupakan dulu tentang pawang hujan. Yang menarik adalah hasil riset. Banyak hasil penelitian ilmiah Anda bisa coba cari ya. Bahwa ternyata memang ada keterhubungan antara cuaca dengan manusia. Bahkan yang namanya kualitas oksigen di atmosfer itu dipengaruhi oleh kesadaran manusia di bawahnya. Ini ada hasil risetnya loh. Saya pernah bikin di video terdahulu tentang riset Maharishi Effect. Anda bisa detailnya cari ya. Jadi orang itu kalau masuk ke kesadaran tertentu bahkan bisa mempengaruhi bagaimana jumlah kecelakaan, bagaimana jumlah pembunuhan jadi turun atau naik. Nah, artinya kan yang namanya manusia ini sebetulnya bisa memberikan pengaruh kepada fenomena. Nah, yang namanya cuaca kan bagian dari fenomena itu. Dan yang menarik adalah saya sering ngobrol dengan beberapa pilot ya, karena alumni saya ada yang pilot. Ketika mereka dalam situasi mood yang kurang bagus, itu lebih sering ketemu weather ya, cuaca buruk dibandingkan kalau situasi mereka lagi bahagia. Saya ulangi, barangkali saya kebalik. Jadi kalau mereka sedang bad mood, itu akan ketemu bad weather. Kalau lagi good mood, ketemunya good weather. Jadi dari fenomena-fenomena seperti itu, sebetulnya asumsi bahwa manusia bisa mempengaruhi cuaca itu logis dan scientific. Nah, dalam fenomena keseharian pun Anda kan mengalami fenomena-fenomena semacam misalnya di jalan Anda punya jemuran, lalu kemudian, aduh nanti dulu dong hujannya gitu loh. Setelah sampai rumah Anda ambil jemuran. Ketika Anda masuk ke rumah ngambilin dan pada baju terakhir Anda sudah masuk, langsung hujan brek. Anda langsung kok bisa kebetulan. Tapi kalau diperhatikan, kalau kebetulan Anda berkali-kali mengalami itu. Nah, yang jadi pertanyaan begini. Anda sudah bisa dalam keseharian mengalami kebetulan itu. Nah, pertanyaannya bisa nggak disengaja? Sengaja Anda menghentikan hujan ya, menghentikan hujan. Anda sengaja mengundang hujan. Bisa nggak? Nah, ini yang menarik. Antara kita nggak sengaja dengan sengaja, itu berbeda banget level kesadarannya. Saya buat satu flashback sedikit ya. Anda bagi yang baru lihat video ini, tolong mundur ke video beberapa waktu lalu, di mana saya mengupload video tentang bagaimana saya menghapus awan. Dan itu betul-betul video bukan editing saya. Apa yang saya lakukan, dan sebetulnya saya melakukan itu berkali-kali. Saya upload di channel ini 2 kali dalam waktu dan situasi yang berbeda. Nah, apakah semudah itu untuk melakukan menghapus awan itu? Ya, ini kan kita mulai dari situ, ya paling gampangnya. Itu nggak mudah loh. Kenapa? Saya melakukan pengulangan saja ketika kesadaran saya geser dari yang sebelumnya saya nol banget ya, kesadaran nol. Ini melampaui kesadaran manusia, merasa nol. Itu saya baru bisa melakukan itu. Tapi ketika saya sudah dari awal mengklaim gue bisa nih, itu nggak bisa. Nah, saya yakin dalam fenomena pawang hujan paling sulit ngatur ini. Apalagi kita melakukan itu ditonton orang. Jadi ketika saya mau melakukan itu lalu ada istri saya, itu kesadaran saya sudah tidak sama. Karena saya ada ingin niat show off, menunjukkan kepada dia. Itu sulit banget. Makanya kalau misalkan ada orang bisa begitu lalu ditonton banyak orang, dalam kasus ini pawang hujan di sirkuit Mandalika itu kan yang nonton banyak. Misalkan berhasil ya, itu keren banget. Nah, cuman sayangnya itu kan kasusnya menghentikan hujan, jadi agak susah dibuktikan. Karena nggak diapa-apain juga berhenti sendiri gitu loh. Nah, oke, balik ke sini ya. Kalau kita menelusuri penelitian-penelitian ilmiah, sudah jelas terbukti dalam fisika modern bahwa yang namanya kesadaran manusia bahkan bisa mempengaruhi partikel dan atom. Ya, atom, partikel, dan subatomik.
Itu dalam percobaan double slit eksperimen yang dulu dilakukan oleh Thomas Young, lalu diuji ribuan kali oleh sampai ilmuwan yang sekarang. Hasilnya tidak berubah bahwa manusia itu bisa mempengaruhi perilaku partikel. Nah, kalau segala sesuatu itu dibuat dari partikel, ya, dibuat dari atom, cuaca juga melibatkan atom, berarti kan sebetulnya kesadaran manusia itu sangat masuk akal mempengaruhi. Oke? Kalau Anda mau tarik ke fenomena religius, misalnya di dalam agama Islam, itu ada yang namanya sholat minta hujan. Gitu ya. Nah, sholat minta hujan, itu kan secara religi adalah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan meminta diturunkan hujan. Nah, ini menghadirkan hujan nih. Kalau dalam konteks itu kan berarti semua orang yang melakukan sholat istisqa itu sebenarnya pawang hujan. Nah, sekarang posisi Tuhan itu di mana? Ya, kalau dalam situasi religius, jelas Tuhanlah yang mengizinkan itu terjadi atau tidak. Kalau beliau tidak mengizinkan, nggak bisa. Tapi dalam konteks kalau kita tidak melibatkan Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, ada satu kesadaran di mana kita merasa tidak sok bisa. Sehingga kesadaran kita menjadi lebih nol. Tidak ada ego di situ. Makanya kan di situ kalau di Jawa, kesadaran nol itu gini. Ojo rumongso bisa, nanging kowe kudu bisa rumongso. Jadi kamu jangan merasa bisa, tapi kamu harus bisa merasa. Ketika kita melibatkan Tuhan, yang tadinya kita merasa gue nih yang melakukan, kita lepas itu ke pihak ketiga. Akhirnya terjadi nol, kesadaran nol. Nah, pertanyaannya kenapa sholat istisqa itu bareng-bareng? Karena kesadaran untuk, dalam tanda kutip, menggerakkan fenomena hujan itu, menghadirkan hujan, itu melibatkan kesadaran yang sangat tinggi. Karena banyak orang kesadarannya belum sampai, maka dilakukanlah sholat berjamaah. Setahu saya, kebanyakan sholat minta hujan, sholat istisqa itu berjamaah. Karena menggabungkan energi banyak orang. Nah, apakah bisa dilakukan satu orang? Bisa, kalau kesadaran orang itu bisa melampaui sekian banyak orang itu. Ya, misalnya kesadaran para nabi. Satu orang nabi bisa saja kesadarannya mengalahkan jutaan orang. Jadi nggak perlu menggunakan jamaah, misalkan dalam proses menghadirkan hujan. Nah sekarang berarti kan kalau misalkan seorang pawang hujan ingin menghadirkan hujan atau menghentikan hujan, itu kan logikanya sama. Dia harus memiliki kesadaran yang mengalahkan kesadaran sedemikian banyak orang. Itu logikanya. Baru masuk akal, dia bisa menjadi pawang hujan. Nah, di sini ada satu fenomena menarik yang diriset oleh seorang penulis dan seorang peneliti yang di dunia science modern itu cukup populer, namanya Greg Braden. Jadi Greg Braden itu meneliti banyak pawang hujan dan dia membagi pawang hujan menjadi dua. Pawang hujan. Di sini kategori pertama adalah rate gagal. Rate gagal melebihi yang dia sudah standarkan, melebihi standar dia. Nah, di sini rate berhasil. Dan ini adalah kurang dari standar gagal. Gitu loh. Kan kalau dalam dunia ilmiah itu kan ada standar error ya. Oke, ini masih bisa dikatakan valid kalau tidak melebihi kesalahan sekian, ya standar error. Nah, ini ada dua kategori. Nah, ternyata ada pawang hujan yang rating gagalnya tinggi, ada yang rating berhasilnya tinggi. Ya, kalau dibalik ya, ada yang rating berhasilnya rendah, ada yang rating berhasilnya tinggi. Nah, sekarang apa yang membedakan di situ keberhasilan? Yang menarik adalah gini. Jadi, pawang hujan yang rating berhasilnya rendah atau yang banyak gagalnya, ya. Pawang hujan yang rating berhasilnya rendah atau banyak gagalnya, itu kesadarannya adalah ingin atau minta hujan. Oke ya. Sementara pawang hujan yang keberhasilannya tinggi, rate gagalnya rendah adalah merasakan sekarang sudah hujan.
Nah, bedanya di mana? Gini. Ketika pawang hujan itu hujan turun, misalkan gitu ya, dia baca mantra gitu. Nah, bawah sadarnya itu kan menegaskan bahwa sekarang belum hujan. Oke ya? Sementara ketika pawang hujan yang rate-nya tinggi itu, berhasilnya, itu dia bukan ingin hujan, tapi terima kasih Tuhan sekarang sudah hujan, terima kasih Tuhan gitu loh. Dan dia merasakan misalkan mencium bau aroma tanah kena air, padahal belum terjadi. Tapi bawah sadarnya sudah menganggap itu sudah terjadi. Nah, ketika pawang hujan ini dibandingkan, ternyata rating berhasilnya ini. Artinya kalau di sini bisa disimpulkan bahwa merasakan seolah-olah sudah terjadi, itu doanya lebih manjur dibandingkan kita menginginkan sesuatu terjadi. Karena di bawah sadar, menginginkan itu menegaskan sekarang belum. Kalau merasakan sudah terjadi walaupun belum, itu menegaskan sekarang sudah. Dan alam semesta akan lebih merespon yang ini. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau seorang Greg Braden aja sampai meneliti tentang pawang hujan dan sebagainya, artinya sebetulnya fenomena pawang hujan itu bukan fenomena abal-abal, memang fenomena yang bisa dibuktikan secara sains. Pertanyaannya, apakah yang terjadi di Mandalika itu betul-betul memang fenomena yang fakta, atau yang omong kosong ini yang saya tidak tahu? Karena kudu diuji. Apakah berapa kali gagalnya, berapa kali berhasilnya. Lalu dalam fenomena menghadirkan hujan, bukan mengusir hujan, berapa kali gagal berhasil. Baru akhirnya bisa disematkan dia itu sebetulnya omong kosong atau tidak. Nah, karena orang itu tidak membahas secara mendalam begini, akhirnya judgement. Pakai setan lah, pakai ilmu hitam lah, dan sebagainya. Padahal sebetulnya fenomena pawang hujan itu nyata. Dan scientific, seperti itu. Videonya sudah kepanjangan dan jujur loh, ini ilmu mahal loh. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.